pagi menyinari bumi. Cakep. Cahaya terang menerangi hari. Cakep. Video kelompok 3 siap kami tunjuki. Cakep. Semoga bermanfaat dan menghibur hati. Saya Ari Wijaya Simanjuntak dengan NIM 2317131028 dari kelas A. Saya Maya Munarsati Tinjak dengan NIM 23036 dari kelas A. Hai, nama saya Radita Sari Barus dengan NIM 2311 dari kelas A. Hai, nama saya Albertus Alfian Brutu dengan NIM 2317131050 dari kelas A. Nah teman-teman, untuk pengukuran geometri merupakan proses menentukan dimensi atau bentuk suatu benda maupun objek. Dimensi ini meliputi panjang, lebar, luas, tinggi, sudut, volume, maupun diameter dari suatu objek. Nah, untuk pengukuran geometri sangat penting dalam dunia konstruksi, ilmu pengetahuan, manufaktur, dan teknik. Nah, selanjutnya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan kesalahan atau selisih perbandingan antara nilai yang diperoleh dengan nilai sebenarnya dari suatu objek. Kesalahan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu kerusakan alat ukur, lalu kesalahan pembacaan alat ukur, lalu kesalahan perhitungan, lalu yang terakhir itu karena faktor lingkungan seperti faktor suhu dan kelembapan. Nah, selanjutnya adalah pengenalan jangka sorong. Jangka sorong ini merupakan alat yang akan kami gunakan untuk mengukur objek kami. Jangka sorong adalah alat pengukuran yang berfungsi untuk mengukur panjang suatu objek, diameter luas suatu objek, diameter dalam suatu objek, dan kedalaman dari suatu bangun ruang seperti kedalaman dari suatu tabung. Adapun fungsi dari jangka sorong seperti untuk menentukan panjang dari suatu objek, menentukan diameter luar dan diameter dalam dari suatu objek, kedalaman dari suatu objek, serta ketebalan dari suatu objek. Nah, untuk standar acuan dari penelitian kami adalah ISO 17025, ISO 98, dan Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. Oke, seperti yang kita ketahui, ada beberapa jenis jangka sorong. Jangka sorong yang pertama ada jangka sorong manual. Jangka sorong manual ini memiliki detail yang lebih besar dan mudah dipahami. Tetapi cenderung tapi pengukurannya lebih sulit karena dilakukan secara manual. Oke, yang kedua itu ada jangka sorong digital. Jangka sorong digital ini menggunakan teknologi baterai yang menampilkan hasil pengukuran secara digital. Yang ketiga ada jangka sorong ketinggian. Jangka sorong ketinggian ini digunakan untuk mengukur ketinggian suatu objek yang cenderung dilakukan dalam aplikasi meteorologi. Yang keempat ada jangka sorong khusus. Jangka sorong khusus ini yang dirancang untuk mengukur suatu objek yang khusus. Kelima ada jangka sorong jam. Jangka sorong jam ini digunakan untuk mengukur. Jangka sorong ini menggunakan analog untuk memudahkan hasil pengukuran pembacanya. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama itu rahang tetap. Rahang tetap itu ada bagian atas dan bagian bawah, yang dimana fungsinya untuk menahan objek. Yang kedua itu ada rahang geser, yang dimana rahang geser atas dan rahang geser bawah, yang dimana fungsinya itu untuk menjepit objek. Selanjutnya itu ada skala utama. Skala utama itu yang memiliki dua satuan. Yang pertama satuan inci di bagian atas, satuan milimeter di bagian bawah. Untuk skala non-use-nya pada bagian rahang geser, yang dimana memiliki dua satuan itu inci dan milimeter. Dan selanjutnya adalah tangkai pengukur kedalaman, yang mana fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu ruang atau tabung. Selanjutnya, untuk mengukur diameter dalam itu menggunakan rahang atas dan rahang geser atas. Selanjutnya, untuk mengukur diameter luar itu menggunakan rahang tetap bawah dan rahang geser bawah. Di sini manfaat penelitiannya adalah itu untuk membantu meningkatkan akurasi dalam pengukuran geometri dan dengan menggunakan jangka sorong, sehingga hasil pengukuran lebih sesuai dengan nilai sebenarnya dan dapat diandalkan. Kedua, analisis ketidakpastian pengukuran ini dapat diterapkan dalam proses kontrol kualitas industri sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan standar dan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Ketiga itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan, khususnya yang berkaitan dengan pengukuran, analisis ketidakpastian, dan peningkatan kualitas alat ukur dari berbagai bidang ilmu. Adapun keunggulan dan kelemahan dari laporan penelitian kami, pertama yaitu keunggulan ada 5 bagian. Pertama, relatif sederhana dan mudah direplikasi. Kedua, ilustrasi dan praktis. Ketiga, memperkenalkan konsep
ketidakpastian, keempat analisis ketidakpastian yang terbatas, dan yang kelima yaitu biaya rendah. Dan kelemahan ada 5 bagian juga. Yang pertama, keterbatasan generalisasi, kedua, pengaruh faktor manusia, ketiga, ketidaktepatan alat ukur, dan keempat, kurangnya kompleksitas, dan kelima yaitu objek terbatas. Kami memakai 3 objek, yaitu objek pulpen, kelereng, dan cincin. Ya, kami akan melakukan pengambilan data di mana alat yang kami gunakan adalah jangka sorong. Untuk objek yang kami gunakan adalah 3, cincin, kelereng, dan pulpen. Prinsip kerjanya adalah jika baut pengunci dari jangka sorong dilonggarkan, maka skala nonius akan bisa bergerak sesuai dengan objek yang akan kita ukur. Lalu letakkan objek yang akan kita ukur ke rahang geser atau rahang bawah ini untuk mengukur diameter luar. Nah, untuk mengukur diameter dalam, letakkan objek di antara atau kaitkan objek di antara rahang atas. Nah, untuk objek pertama yang akan kami ukur adalah cincin, di mana cincin ini kami akan ukur diameter dalam dan diameter luarnya. Nah, teman-teman, itu kan kita kaitkan cincin ini di antara rahang ini, terus kita kunci baut penguncinya, lalu kita baca hasil pengukurannya. Pembacaan hasil pengukurannya kita lihat dari skala utama yang merupakan di mana di sini skala utamanya kita bisa lihat, teman-teman, sebelum angka 0 dari noniusnya, yaitu terletak di angka 21. Untuk skala noniusnya adalah garis yang berhimpit atau sejajar dengan skala utamanya, yaitu adalah 10. Nah, selanjutnya kita akan mengukur diameter dalamnya. Kita kaitkan cincinnya di rahang atas. Lalu kita baca hasil pengukurannya. Dari sini kita bisa lihat bahwa di skala utamanya itu adalah 19 dan di skala noniusnya adalah 5. Selanjutnya, lakukan proses ini secara berulang hingga dari cincin ke-1, ke-2, dan ke-3. Untuk objek yang kedua ada pulpen. Di sini kita akan mengukur panjang dari pulpen. Yang kita ukur itu adalah skala utama dan skala nonius. Di mana kita lihat di sini skala noniusnya ada di 142 dan skala noniusnya ada di 7. Ukur diameter luarnya, di mana ada skala utama dan skala noniusnya. Di skala utamanya ada itu di angka 9 dan skala noniusnya itu angka 10. Objek ketiga adalah kelereng. Ini dengan skala utama itu adalah 15 dan skala noniusnya bertepatan di 8,5. Kesimpulan dari judul penelitian pengukuran dan analisis ketidakpastian dalam proses pengukuran geometri menggunakan jangka sorong adalah ketidakpastian dalam pengukuran dimensi objek. Pengukuran dimensi objek kecil seperti pulpen, kelereng, cincin menggunakan jangka sorong seringkali menghasilkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini merupakan selisih antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari objek. Ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi serta pentingnya analisis ketidakpastian dalam memastikan keakuratan hasil dan mengukur pengambilan keputusan yang tepat. Faktor yang pertama, ketidakpastian dalam pengukuran dimensi objek. Yang pertama, ketidakpastian dalam pengukuran dimensi objek. Ketidakpastian dalam pengukuran dimensi objek menggunakan jangka sorong dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketelitian jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian tertentu, biasanya 0,1 mm atau 0,01 cm. Artinya, hasil pengukuran hanya dapat diandalkan hingga tingkat ketelitian tersebut. Faktor yang kedua, kesalahan paralel. Saat mengukur, jangka sorong mungkin tidak sejajar, sempurna dengan objek yang diukur, sehingga menyebabkan kesalahan paralel. Yang ketiga, kesalahan nol. Jangka sorong mungkin memiliki kesalahan nol, di mana rahang tidak bertemu sempurna saat skala menunjukkan angka nol. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi yang pertama kesalahan sistematik, yang kedua kesalahan alat ukur, yang ketiga kondisi lingkungan, yang keempat kesalahan acak, yang kelima ketidakpastian pengamat. Faktor yang ketiga penerapan standar ISO atau garis miring EAC 17025 2017 dalam analisis ketidakpastian. Standar ISO atau garis miring EAC 17025 2017 merupakan standar internasional untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Standar ini memberikan pedoman untuk memastikan
keakuratan hasil pengukuran dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Faktor kesalahan yang keempat, panduan pengukuran yang sistematis untuk objek. Untuk menghasilkan data yang dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi, diperlukan panduan pengukuran yang sistematis untuk objek. Panduan ini mencakup yang pertama pemilihan alat ukur, yang kedua kalibrasi alat ukur, yang ketiga prosedur pengukuran, yang keempat pengulangan pengukuran, dan yang terakhir ialah dokumentasi. Faktor yang kelima, pentingnya analisis ketidakpastian. Analisis ketidakpastian merupakan langkah penting dalam memastikan validitasi hasil pengukuran. Ketidakpastian memberikan informasi tentang tingkat kepercayaan pada hasil pengukuran dan membantu dalam yang pertama, validitasi hasil. Analisis ketidakpastian memungkinkan penilaian validitas hasil pengukuran dengan mempertimbangkan semua sumber ketidakpastian. Yang kedua, pengambilan keputusan. Ketidakpastian membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan tingkat kepercayaan pada hasil pengukuran. Yang ketiga, pengembangan produk yang lebih presisi. Analisis ketidakpastian membantu dalam pengembangan produk yang lebih presisi dengan mengidentifikasi dan mengurangi sumber ketidakpastian dalam proses produksi. Sekian video penjelasan dari kami. Jika ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Terima kasih.